Oke, halo semua. Di video ini kita akan melanjutkan terkait dengan data engineering course. Di section kedua ini kita akan membahas tentang dasar-dasar database. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri White Atala, NIM 26021665114, mahasiswa Computer Science dari Bina Nusantara University. Oke, di video ini teman-teman bakal memahami dasar-dasar terkait database, perbedaan OLTP dan OLAP, dan teknik-teknik modeling. Oke, sebelumnya apa itu database? Database itu merupakan sistem yang digunakan untuk menyimpan data-data yang berguna dalam bentuk terstruktur untuk membuat data tersebut sebagai aset sebuah perusahaan. Database ini di-maintain dengan sebuah perangkat lunak dinamakan DBMS atau Database Management System. Nah, di database itu terdapat dua tipe. Yang pertama relational dan NoSQL. Perbedaannya, relational merupakan dia memiliki sebuah skema yang tetap dan data yang terstruktur. Untuk menggunakannya, teman-teman bisa menggunakan SQL atau yang bisa disebut Structured Query Language. Skalabilitasnya secara vertikal dan terdapat beberapa contoh di relational database. Yang pertama ada PostgreSQL, yang kedua ada MySQL, dan yang ketiga ada Oracle. Yang kedua, NoSQL database. Dia menawarkan sebuah skema yang lebih fleksibel dan dinamis. Skalabilitasnya secara horizontal. Di database ini memiliki beberapa contoh seperti MongoDB, Cassandra, dan Redis. Teman-teman bisa menggunakan relational database untuk data transaksi yang terstruktur. Dan teman-teman bisa menggunakan NoSQL untuk big data, real-time apps, dan skema yang berubah secara cepat. Oke, di database kita sering bertemu dengan data redundansi. Nah, teman-teman bisa menggunakan normalisasi prosesnya. Jadi normalisasi itu sebuah proses untuk membuat struktur dari sebuah database relational yang gunanya untuk mengurangi redundansi dari sebuah data dan meningkatkan integritas data. Di dalamnya terdapat beberapa tahapan, 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. 1NF merupakan one normalization form dan seterusnya. Dan untuk BCNF itu bisa dinamakan Boyce Code Normalization Form. Nah, teman-teman data engineer perlu memahami juga apa itu perbedaan dari OLTP dan OLAP. OLTP memiliki kepanjangan Online Transaction Processing. Isinya apa? Isinya transaksi harian. Di dalamnya terdapat beberapa operasi. Yang pertama ada insert, update, dan delete. Contohnya ada di e-commerce dan di banking. Dan yang kedua ada OLAP yang memiliki kepanjangan Online Analytical Processing. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat sebuah query analis yang kompleks dan mengagregasi sebuah dataset yang besar. Biasanya digunakan di dashboard ataupun laporan penjualan. Nah, teman-teman bisa menggunakan OLTP untuk transaksi real time, sedangkan OLAP bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, pelaporan, serta business intelligence. Nah, di database terdapat beberapa teknik data modeling. Yang pertama ada entity relational modeling, dan ada beberapa, ada dimensional modeling, object oriented modeling, dan NoSQL modeling. Tetapi teman-teman harus memahami terkait dengan dimensional modeling. Nah, basicnya apa? Basicnya di dalam sebuah database terdapat beberapa table fact dan dimension. Nah, ini biasanya digunakan teman-teman di saat membuat menyimpan data di dalam sebuah data warehousing. Nah, di modeling ini terdapat beberapa skema, yaitu star
skema ataupun Snowflake skema. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama, star skema itu basicnya adalah fact table terdapat di tengah dan di sekelilingnya terdapat dimension table. Sedangkan untuk Snowflake skema basicnya sama, fact table ada di tengah dan di sekelilingnya ada dimension. Akan tetapi di setiap dimensinya tersebut bisa terdapat sebuah subdimension. Nah, teman-teman bisa gunakan star skema dan Snowflake skema di kondisi seperti apa? Nah, star skema teman-teman dapat gunakan jika teman-teman menjadikan sebuah kecepatan query itu menjadikan hal yang penting. Sedangkan Snowflake bisa teman-teman gunakan jika ingin mengefisiensi sebuah penyimpanan dan menjadikan sebuah integritas data sebagai prioritas. Oke, di video ini teman-teman mendapat beberapa kesimpulan atau mendapat beberapa poin. Yang pertama, database itu mengorganize sebuah data untuk menjadikannya sebuah bisnis aset dan dimanage dengan sebuah DBMS atau Database Management System. Nah, yang kedua, teman-teman bisa menggunakan relational database jika teman-teman menggunakan skema yang tetap, dan untuk no relational database yang memberikan sebuah fleksibilitas dan skalabilitas secara horizontal. Di dalam database terdapat sebuah proses dinamakan normalisasi yang gunanya untuk mengurangi sebuah redundansi dan meningkatkan integritas data. OLTP dia menghandle transaction yang cepat, sedangkan OLAP dia bisa digunakan untuk kompleks analytical query. Di data modeling teknik terdapat beberapa teknik. Ada entity relation, dimensional, object oriented, dan NoSQL. Di dimensional teman-teman harus pahami lebih dalam. Dia teknik yang bisa digunakan teman-teman saat menyimpan sebuah data di sebuah data warehouse. Di teknik tersebut terdapat dua skema. Yang pertama ada star skema yang memberikan kecepatan pengqueryan, sedangkan Snowflake skema memberikan sebuah efisiensi dari sebuah penyimpanan dan hubungan yang kompleks. Nah, di video ini mengambil referensi dari sebuah buku dengan judul Fundamental of Data Engineering karya Joe dan Matt yang dipublikasikan O'Reilly pada tahun 2022. Sekian dari video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.